pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami akan membahas mengenai keberhasilan perekonomian pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. Di sini kami ada dua tim, yaitu tim kontra dan tim pro, dari kelompok 3 dan kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Melody Aprilia Panjaitan, saya sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Karen Priscila, saya sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Nariata Zalia sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Gibran Afilas dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Makan dari tim pro. Perkenalkan, saya David Berdia dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Dina Fatariska Ramadhani, saya dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Yasmin Edwina Panjang, saya sebagai tim kontra. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Kegiatan debat hari ini adalah mengangkat topik yang sangat penting dan berkaitan erat dengan sejarah serta perkembangan bangsa Indonesia, yaitu mengenai prioritas yang harus diambil dalam pembangunan negara. Apakah stabilitas ekonomi lebih diutamakan ataukah kebebasan berpendapat yang lebih dahulukan? Pembahasan ini juga akan dikaitkan dengan perbandingan keadaan perekonomian serta kebebasan menyampaikan pendapat pada dua masa pemerintah yang berbeda, yaitu masa Orde Baru dan masa Reformasi. Hadirin yang saya hormati, di hadapan kita terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan yang saling bertentangan, namun sama-sama mempunyai tujuan untuk kemajuan negara, yaitu 1. Kelompok pihak pro, yang berpendapat bahwa stabilitas ekonomi lebih penting dan harus diutamakan dibandingkan kebebasan berpendapat dalam proses pembangunan ekonomi negara. 2. Kelompok pihak kontra, yang berpendapat bahwa kebebasan berpendapat lebih penting dan harus dijunjung tinggi dibandingkan stabilitas ekonomi dalam melaksanakan pembangunan. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang pembicara yang masing-masing akan menyampaikan pendapat dan alasan secara bergantian. Aturan jalan debatnya, setiap pembicara diberi waktu sekitar 3-4 menit untuk menyampaikan gagasannya. Setelah kedua kelompok selesai menyampaikan pendapat, saya akan menutup kegiatan ini dengan kesimpulan. Tanpa berlama-lama, kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok pro. Dimulai dari pembicara pertama, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Salam hormat kami sampaikan kepada hadirin, guru pembimbing, serta rekan-rekan dari kelompok yang kami hormati. Kami dari kelompok pihak pro sependapat dan meyakini bahwa stabilitas ekonomi merupakan hal yang paling mendasar, utama, dan wajib diutamakan dibandingkan kebebasan berpendapat dalam rangka melaksanakan pembangunan negara. Menurut pandangan kami, stabilitas ekonomi menjadi fondasi atau dasar yang paling kokoh agar segala bentuk kemajuan dan perbaikan di berbagai bidang dapat terlaksana dengan baik, teratur, dan memberikan hasil yang nyata bagi seluruh rakyat. Tanpa adanya stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik, kebebasan berpendapat yang seluas apapun tidak akan dapat memberikan kesejahteraan, bahkan dapat menjadi penyebab timbulnya masalah baru yang sama membebani kehidupan masyarakat. Hal ini dapat kita buktikan dan lihat dengan jelas apabila kita membandingkan keadaan perekonomian serta jalannya pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru dan pada masa Reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menempuh kebijakan yang sangat mengutamakan bidang politik, keamanan, maupun ekonomi. Akibat kebijakan tersebut, segala kegiatan berjalan dengan teratur, terarah, dan terkendali. Untuk menyampaikan pendapat masih dibatasi dan teratur dengan ketat, namun hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut sangatlah besar dan membawa perubahan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi negara dapat dijaga dan meningkat secara berkelanjutan. Rata-rata mencapai angka 5 hingga 7% setiap tahunnya. Angka kemiskinan yang pada awal masa pemerintahan mencapai sekitar 45% dari jumlah penduduk dapat diturunkan secara bertahap dan drastis menjadi hanya tinggal sekitar 11% saja. Selain itu, keberhasilan besar juga tercapai di bidang penyediaan pangan, di mana Indonesia mampu mencapai swasembada beras atau kemandirian pangan, sehingga kebutuhan pokok rakyat terjamin dan tidak lagi bergantung pada bantuan atau impor dari negara lain. Pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, gedung, sekolah, rumah sakit, dan jaringan listrik juga dilaksanakan secara meluas dan menyeluruh ke berbagai wilayah. Sebaliknya, apabila kita melihat keadaan pada awal masa reformasi, kita kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk perubahan sistem
pemerintahan. Kondisi ekonomi negara justru mengalami guncangan yang sangat hebat dan mendalam. Terjadilah krisis keuangan yang parah, nilai tukar mata uang rupiah merosot tajam nilainya terhadap mata uang asing. Harga barang-barang kebutuhan pokok melambung tinggi dan tidak terkendali, serta banyak perusahaan dan usaha milik rakyat maupun milik negara yang terpaksa gulung tikar dan menghentikan kegiatannya. Hal ini secara tiba-tiba luas dan belum disertai dengan kesiapan serta kesadaran yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat justru dapat menimbulkan ketidakteraturan, perpecahan, dan kekacauan yang akhirnya merugikan kepentingan rakyat banyak serta menghambat jalannya pembangunan yang telah direncanakan. Terima kasih kepada moderator. Salam hormat kami sampaikan kepada hadirin, guru pembimbing, serta rekan-rekan dari kelompok pihak pro yang kami hormati dan kami hargai pendapatnya. Kami dari kelompok pihak kontra mengakui dan memahami betapa pentingnya menjaga stabilitas ekonomi seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi. Namun, kami sangat tidak sependapat dan tidak setuju apabila stabilitas ekonomi dianggap lebih penting serta didahulukan dibandingkan kebebasan berpendapat. Bagi kami, kebebasan menyampaikan pendapat bukan hanya sekedar hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, melainkan merupakan kunci utama, landasan yang kokoh, dan alat pengawas yang paling ampuh agar pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan benar, jujur, adil, merata, bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh pihak lawan, bahwa pada masa Orde Baru tercapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pembangunan berjalan dengan pesat, dan berbagai keberhasilan dapat dicapai. Akan tetapi, kita tidak boleh menutup mata, melupakan sejarah, atau hanya melihat keberhasilan semua tanpa memperhatikan sisi lain serta dampak buruk yang timbul akibat kebijakan yang membatasi kebebasan rakyat tersebut. Keberhasilan ekonomi yang dicapai pada masa itu ternyata membawa dampak yang kurang baik dan tidak dirasakan oleh seluruh rakyat secara merata. Pembangunan yang dilaksanakan lebih banyak terpusat dan berfokus di Pulau Jawa serta di daerah perkotaan besar saja. Sedangkan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, daerah terpencil dan di daerah pedesaan masih tertinggal jauh dan kurang mendapatkan perhatian yang layak. Akibatnya timbullah jurang perbedaan yang sangat lebar antara masyarakat yang kaya dan yang miskin, serta kesenjangan pembangunan antar wilayah yang semakin terasa dan terlihat nyata. Selain itu, karena ruang kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau saran dibatasi dan dikendalikan, maka tidak ada pihak yang dapat mengawasi, memantau, dan memeriksa jalannya pemerintahan serta pengelolaan kekayaan negara. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai masalah besar yang sangat merugikan negara dan rakyat, seperti maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, serta pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan golongan tertentu saja dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Masalah-masalah inilah yang kemudian menumpuk dan menjadi penyebab utama runtuhnya pemerintahan Orde Baru serta meledaknya krisis ekonomi yang parah pada akhir masa pemerintahan tersebut. Hal ini membuktikan dengan nyata bahwa stabilitas ekonomi yang dibangun di atas pembatasan hak asasi dan kebebasan rakyat hanyalah bersifat sementara, rapuh, semu, serta tidak memiliki kekuatan yang kokoh dan tahan lama. Stabilitas seperti itu hanyalah topeng yang menutupi berbagai penyakit dan masalah besar yang tersembunyi di dalamnya, yang suatu saat akan meledak dan membawa kehancuran yang jauh lebih parah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Keadaan yang stabil dan terjamin menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi pihak luar untuk bekerja sama dengan menanamkan modal usahanya di Indonesia. Beda halnya dengan keadaan pada masa awal reformasi, ketika kebebasan berpendapat dianggap sebagai segala-galanya, dan kebebasan itu disalahartikan sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja, menyampaikan segala sesuatu tanpa batas, serta mengkritik segala kebijakan pemerintah tanpa melihat dampak dan akibatnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, ketidaktentuan, dan ketidakteraturan dalam berbagai bidang, sehingga membuat para penanam modal menjadi ragu dan takut untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Akibatnya, laju perekonomian menjadi terhambat, pembangunan menjadi lambat, dan rakyatlah yang akhirnya menanggung penderitaan akibat keadaan tersebut. Kami juga ingin menegaskan bahwa pandangan kami ini bukan sekedar pendapat pribadi atau kelompok semata,
melainkan didasari dan diperkuatkan oleh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah di negara Indonesia, yang isinya sangat jelas menekannya pentingnya menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam melaksanakan perekonomian negara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Berbeda dengan keadaan pada masa reformasi, memang benar bahwa pada awal masa perubahan ini kita menghadapi kesulitan yang berat, keadaan yang belum teratur dan dampak perubahan yang terasa sangat menyakitkan serta membebani kehidupan masyarakat. Namun kita harus melihat dan memahami bahwa kesulitan serta penderitaan tersebut bukanlah disebabkan oleh kebebasan berpendapat itu sendiri, melainkan merupakan akibat dari tumpukan masalah dan kesalahan yang telah terjadi dan menumpuk selama puluhan tahun pada masa pemerintahan sebelumnya. Kesulitan tersebut merupakan proses penyembuhan dan perbaikan yang harus dilalui agar bangsa ini menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat. Setelah melewati masa-masa sulit tersebut, kita dapat melihat dan merasakan perubahan yang sangat besar dan dampak positif yang luar biasa. Akibat dibukanya kebebasan dan berpendapat secara luas dan nyata, kini setiap warga negara memiliki hak dan ruang yang seluas-luas untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran maupun aspirasi tanpa rasa takut. Hal ini membuat jalannya pemerintahan menjadi jauh lebih terbuka, transparan dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah kini harus melalui pengawasan dan penilaian dari masyarakat, pers, serta lembaga-lembaga independen, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja. Hasilnya, meskipun butuh waktu untuk memulihkan keadaan dalam jangka panjang, perekonomian kita kini tumbuh dengan dasar yang jauh lebih baik, lebih kokoh dan sehat. Kesenjangan antar wilayah perlahan mulai diperkecil, pembangunan mulai merambah ke daerah-daerah terpencil dan praktik. Korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan dapat diketahui, dibongkar, dan ditindak tegas berkat kebebasan menyampaikan informasi dan pendapat. Ini membuktikan bahwa kebebasan berpendapat bukan penghambat, melainkan penggerak utama agar pembangunan ekonomi berjalan benar, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan yang adil bagi semua. Saya melanjutkannya. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kami menyampaikan dasar hukum yang kuat dan menjadi pegangan kami dalam memandang masalah ini. Pertama, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dari bunyi pasal tersebut, dapat kita pahami dengan jelas bahwa dalam menyelenggarakan perekonomian, dalam menyelenggarakan perekonomian negara, hal yang wajib diperhatikan dan diutamakan adalah menjaga keseimbangan serta kesatuan ekonomi nasional. Artinya segala kebijakan dan langkah yang diambil tidak boleh menimbulkan ketidakseimbangan, perpecahan, atau ketidakstabilan yang dapat merusak kesatuan ekonomi bangsa. Ketentuan ini menegaskan bahwa stabilitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perekonomian dapat berjalan dengan benar dan bermanfaat bagi semua pihak. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara diselenggarakan berdasarkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, keefektifan, keadilan, serta asas kehati-hatian guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketentuan ini mempertegas bahwa tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara adalah tercapainya kesejahteraan rakyat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, jalan yang harus ditempuh dan syarat yang harus dipenuhi
adalah terjaganya kestabilitas ekonomi dan keuangan. Tanpa adanya stabilitas, maka pengelolaan keuangan tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan untuk menyejahterakan rakyat pun akan sulit untuk terwujud. Selanjutnya saya akan memberikan kepada pembicara kelompok. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dasar hukum sekaligus menyimpulkan pendapat dari kelompok pihak pro. Ketika tercantum pula dalam Undang-Undang Dasar 3 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 7 ayat 1 yang telah diubah dengan Undang-Undang Dasar di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 yang menetapkan tugas dengan wewenang utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta mendukung kebijakan ekonomi makro pemerintahan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan seimbangnya. Ketiga, peraturan dan undang-undang tersebut dengan tegas dan jelas menempatkan stabilitas ekonomi sebagai hal yang wajib, menjaga utama dan menjadi dasar dalam setiap rangka undang-undang negara hari ini. Menunjukkan bahwa negara sendiri melalui peraturan hukum dalam menempatkan bahwa stabilitas adalah kunci keberhasilan dan kemajuan. Kami tidak menolak dan tidak mengakal bahwa hal tersebut juga penting dan merupakan hak setiap warga negara. Akan tetapi kebebasan tersebut harus tetap dibatasi, diatur dan diselaraskan dengan kepentingan bersama serta kondisi negara. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh digunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kegunaan, perpecahan, ketakutan atau menciptakan sampiran yang dapat merusak perekonomian dan menghambat pembangunan. Kebebasan yang tidak dibatasi dan tidak bertanggung jawab justru akan menjadikan bencana bagi hidup bernegara. Jadi kesimpulannya yang dapat kami sampaikan adalah stabilitas ekonomi merupakan fondasi, adalah syarat utama tercapai kemajuan serta kesejahteraan rakyat sebagai telah terbukti pada masa Orde Baru dan diperkuatkan oleh dasar hukum yang sah. Oleh karena itu kami tetap tugas mendapatkan bahwa stabilitas ekonomi lebih penting dan harus diutamakan sebandingkan kebebasan pendapat dalam memaksakan pembangunan negara. Selanjutnya, saya akan menegaskan alasan mengapa kebebasan berpendapat adalah syarat mutlak yang tidak boleh dikorbankan demi stabilitas negara. Stabilitas ekonomi yang dicapai dengan cara membungkam suara rakyat ibarat membangun gedung di atas yang bergerak. Sekilas terlihat kokoh dan megah, namun sebenarnya rapuh dan sewaktu-waktu bisa runtuh, sebagaimana yang dialami di akhir masa Orde Baru. Saat itu, karena tidak ada kritik dan masukan yang masuk, kesalahan kebijakan tidak pernah diperbaiki.
kecil dan menengah. Semakin mandiri secara ekonomi. Semua kemampuan itu hanya bisa menjadi kreasi dijamin dan sangat baik. Sekian debat dari tim kontra dan tim pro tentang stabilitas ekonomi lebih penting daripada kebebasan berpendapat dalam pembangunan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. I just had to let you know you're